Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman pembelajar, kembali lagi bersama gua Umar Al-Faruqi di podcast Cerita Pembelajar. Jadi kali ini gua bakal sharing mengenai pengalaman mengajar gua dari dulu sejak pertama kali gue mengajar sampai hari ini nih, sampai saat ini. Jadi mungkin buat teman-teman gue dan yang kenal gue biasanya tahu, karena gue sering engage juga di sosial media gue, bahwasanya gue adalah orang yang seneng ngajar. Gue terus belajar hal baru, gue terus belajar banyak hal, dan gue juga sering sharing atau mengajarkan itu ke orang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa sih gue nih seneng banget ngajar gitu? Kenapa gue sering kali sharing hal baru atau hal yang gue pahami ke orang lain? Karena pertama bagi gue ngajar itu adalah hobi, teman-teman. Sama seperti kalau teman-teman punya hobi futsal, atau punya hobi melukis, atau punya hobi main gitar, atau mungkin punya hobi masak, dan seterusnya. Hobi gue adalah ngajar. Hobi gue sharing dan berbagi ilmu gue ke orang lain. Dan itu lama-kelamaan membentuk diri gue yang saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang hobi futsal, kan memiliki rasa senang ya. Senang gitu kalau misalnya main futsal bareng teman-teman. Atau misalnya ketika main futsal itu asik gitu rasanya. Jadi kayak hal yang ditunggu-tunggu banget gitu. Misalnya nanti Sabtu ada main futsal gitu. Kayaknya hal yang ditunggu-tunggu banget. Karena itu seru gitu. Senang, asik main dengan teman. Karena hobinya futsal. Sama gue pun seperti itu, karena hobi gue ngajar, gue sangat tertarik untuk terus bisa ngajar, untuk bisa terus sharing, untuk bisa terus berbagi ke orang lain. Jadi memang ada kebahagiaan yang sulit digambarkan gitu. Jadi muncul kegembiraan kecil ketika dan setelah gue ngajar. Ketika murid-murid gue bilang, oh gitu kan, atau misalnya, wah ya ngerti gitu. Jadi ketika mereka menangkap suatu gagasan atau memahami suatu konsep, rasanya tuh seneng banget gitu. Rasanya memang hal yang beda dari kesenangan-kesenangan lainnya gitu. Jadi kayak ada kepuasan batin ketika mengajar. Dari situlah kenapa gue seneng banget ngajar, dan karena kebahagiaan gitu yang membuat gue cocok gitu dengan bidang mengajar ini gitu. Makanya gue memang concern di pendidikan dan pengajaran, sebab masih banyak masalah-masalah di sini yang memang belum banyak terselesaikan. Kayak misalnya gini, misalnya ketika teman-teman belajar dari guru sama belajar dengan teman sendiri, merasa nggak sih bedanya? Kalau misalnya, mungkin nggak semua guru ya, gue tentu nggak mau generalisir juga, tapi banyak guru yang pinter banget nih. Secara ilmunya dia sangat menguasai, tapi secara komunikasinya, secara menyampaikan informasinya itu nggak sejago itu. Entah itu guru, entah itu dosen, atau pengajar-pengajar lain, banyak yang mereka itu karena emang pinter aja gitu, tapi nggak bisa mengomunikasikan dengan bagus gitu, nggak asik cara ngajarnya, nggak bisa bikin murid-muridnya paham. Sehingga dari situ gue melihat, wah nih gue harus bisa menjadi orang yang paham juga, tapi juga bisa mengomunikasikan dengan baik. Selain gue punya kapasitas ilmunya, tapi gue bisa mentransfer ilmu itu ke orang lain. Maka gue menyadari gue mulai seneng ngajar sejak dulu ketika sekolah gitu. Ketika dulu SMP, gue masih ingat banget dulu bikin kayak seakan-akan klub belajar gitulah gitu. Jadi kayak ada geng belajar gitu ketika mau persiapan UN, berarti kelas 3 SMP waktu itu. Nah waktu itu memang UN bukan hal yang sulit, karena umum sekali kita menyebar yang namanya kunci jawaban. Jadi pasti ada soal yang bocor, ada kunci jawaban yang bocor, terus misalnya ada satu orang yang belik, terus nyebar-nyebar ke teman-teman yang lain gitu. Jadi hanya dengan model kunci jawaban gitu kita bisa kerjakan UN, dan biasanya sih lulus dengan nilai bagus gitu. Tapi pada saat itu gue dan beberapa teman kayaknya kurang cocok dengan hal tersebut, masih bertentangan lah dengan idealisme pada waktu itu. Sehingga kami beberapa orang waktu itu memutuskan untuk tidak menggunakan kunci jawaban. Tapi gue sadar betul bahwasanya UN itu nggak segampang itu.
Dan waktu itu juga bukan sekolah yang favorit ketika gue SMP. Jadi kita merasa secara kapabilitas masih sulit lah kalau misalnya secara jujur mengerjakan soal UN. Nah kebetulan alhamdulillah waktu itu gue diberikan kelebihan lah gitu. Gue bisa memahami pelajaran-pelajaran akademik gitu, sehingga nilai gue biasanya bagus juga gitu. Dan gue pada waktu itu hampir selalu menjadi juara kelas lah gitu. Sehingga untuk UN gue merasa sangat yakin dengan kemampuan gue waktu itu. Tapi yang gue khawatir adalah teman-teman gue yang lain, teman-teman dekat gue, sahabat-sahabat gue di kelas gue pas SMP, banyak yang nggak punya kemampuan seperti gue gitu ya. Bukan maksudnya sombong, tapi gue memiliki keresahan di sana. Gue mencoba berempati dan gue pingin banget gue bisa nge-transfer ilmu yang gue punya ke orang-orang tersebut. Akhirnya gue bikin kayak klub belajar gitu. Di situ kita belajar bareng, berlatih dengan soal-soal UN yang ada, berlatih supaya bisa mempersiapkan UN. Nah, gue menyadari pertama kali gue seneng ngajar tuh di sana. Ketika gue bisa menceritakan lagi pelajaran yang disampaikan guru dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman gue. Kemudian itu berlanjut juga sampai ketika gue SMA. Ketika gue SMA kurang lebih kelas 2 waktu itu, di situ hal yang sama pun sebenarnya terjadi gitu. Banyak guru-guru yang pinter banget tapi nggak jago mengomunikasikan ilmunya gitu. Jadi nggak bisa bikin anak muridnya pinter gitu. Dan karena gue alhamdulillah juga cukup bagus akademiknya, gue juga bikin belajar pekanan gitu. Jadi kita waktu itu sering nongkrong di masjid sekolah. Di situ kita bikin kayak, karena ada papan tulis di situ, kita ya udah ganti-gantian gitu belajar ya. Misalnya matematika gue yang ngajar, terus kemudian fisika teman gue yang lain, kimia teman gue yang lain. Jadi kita bisa sering belajar bareng gitu. Dan itu alhamdulillah teman-teman gue cukup antusias mengikutinya dan kita cukup konsisten melakukannya hingga kita beneran seriusin nih gitu. Tapi bukan menjadi sebuah bisnis gitu, tapi kita seriusin beneran bikin, ini yang ngajar ini ngajar ini siapa, terus kita bikin modul-modulnya juga, latihan-latihan soalnya, rangkuman materi, kita bikin tryout. Jadi kayak bimbel gitu, tapi bimbel gratis buat teman-teman di sekolah gue dulu. Nah, hal itu membuat teman-teman tertarik karena kalau guru yang ngejelasin gue nggak ngerti gitu, tapi kalau Umar dan teman-teman yang lain yang ngejelasin gue ngerti gitu. Sehingga orang-orang senang mengikuti kegiatan ini, dan hal itu membuat gue merasa gue udah bisa bermanfaat nih buat sekitar gue. Hingga akhirnya ketika ujian, gue ingat ada salah satu teman gue bilang kayak gini, Mar, dari dulu sampai sekarang gue benci banget yang namanya fisika gitu. Tapi alhamdulillah karena gue ikut belajar bareng ini, gue akhirnya bisa nilai UTS gue kemarin 90. Wah, gue kan kaget kan di situ kan. Wah, bisa segitunya ternyata dampak dari kegiatan-kegiatan ini yang awalnya hanya sekedar hobi. Gue pengen menyalurkan, gue senang ngajar gitu, dan ini bisa menjadi wadahnya. Tapi ternyata memberikan dampak atau manfaat yang nyata gitu. Di situ gue senang banget dan mulai semakin tergerak gitu. Dari kelas 2, kelas 3 juga sama, gue terus sebisa mungkin ngajar teman-teman gue. Dan gue juga mengajarkan nggak cuma akademik sekolah juga, tapi sempat juga gue ngajarin tim olimpiade matematika waktu itu. Saudara, gue nggak ikut olimpiade matematikanya, tapi karena gue seneng ngajar ya udah, karena gue bisa jadi gue ajarin juga. Nah, dari situ semakin lama semakin terbangun minat gue terhadap kepengajaran ini, ke sharing ini, sehingga itu berlanjut ke kuliah gitu. Dan ketika kuliah, kebetulan gue kuliah di Bandung, dan asal gue dulu di Medan, jadi gue ngerantau. Gue udah meyakinkan terhadap diri gue, nanti gue di Bandung pasti gue harus ngajar gitu. Jadi memang bener-bener gue pingin ngajar ketika sampai di Bandung gitu. Dan memang kebetulan ada kesempatan juga ketika itu semester pertama gue langsung ngajar gitu ya. Gue lupa sih semester pertama atau semester kedua, itu gue ngajar persiapan UN, jadi anak SMA gitu. Ada bimbel temen gue coba ikuti gitu kan. Kemudian setelah itu, wah ini seru banget nih, gue sehari-hari ngajar dan alhamdulillahnya itu dibayar juga gitu. Jadi sekaligus
gue menyalurkan hobi gue sekaligus ada pemasukan tambahan pada waktu itu. Hingga berlanjut semester 3, 4, tingkat 2, tingkat 3, gue semakin sering ngajar dan banyak tawaran-tawaran yang gue ambil gitu. Tapi tentu gue juga tetap mempertimbangkan bagaimana kapabilitas gue menghandle sekaligus kuliah gue sendiri, kemudian sekaligus organisasi. Jadi tetap bagaimana semuanya bisa terjalankan dengan baik. Kemudian semakin banyak gue mengajar, akhirnya itu justru jadi seakan-akan pekerjaan bagi gue. Jadi kayak pekerjaan part time atau freelance lah bisa dikatakan gitu. Dan alhamdulillah itu mencukupi juga untuk bayar kebutuhan hidup gitu, untuk nyicil UKT juga, sehingga itu sudah menjadi satu bagian dalam diri gue juga mengajar itu. Hal itulah yang membuat gue benar-benar semakin dalam memahami bahwasanya wah, Umar ini seorang pengajar gitu, Umar ini seorang guru, Umar ini orang yang senang berbagi dan mengajar gitu. Hal itu masuk juga sebenarnya ke keresahan gue. Hal yang tadinya gue lihat guru itu kurang jago mengomunikasikannya, ternyata muncul juga di beberapa dosen yang pintar tapi mungkin ngajarnya terlalu cepat atau ngajarnya nggak bisa membuat mahasiswa paham. Akhirnya gue sering take over juga sebagaimana ketika di sekolah dulu. Nah, kalau di kuliah namanya tutor angkatan lah ya. Jadi kita belajar bareng angkatan, siapa yang paham dia sharing-sharing gitu. Ya waktu itu kebetulan gue nge-handle yang bagian matematika lah ya, karena gue senangnya di matematika. Dan sama, gue juga berbagi ke teman-teman angkatan gue beberapa hari sebelum ujian gitu, kita belajar bareng. Yang juga komentarnya sih relatif sama, bahwasanya wah, gue kalau diajarin dosen gak ngerti, tapi kalau lu ajarin gue paham gitu. Nah itulah yang membangkitkan kegembiraan kecil tadi. Karena seorang guru itu bukan cuma harus pinter kan, seorang dosen tuh nggak cukup pinter itu harus, tapi nggak cukup gitu. Perlu punya dedikasi yang bagus juga dalam mengajar, kemudian bisa engaging dengan mahasiswa atau murid-muridnya, bisa mengelola kelas dengan bagus, gimana flow dalam kelasnya, mulai dari teorikah atau mulai dari analogikah, kemudian aplikasinya bagaimana, baru contoh soal. Nah itu bagaimana mengelola kelasnya, bagaimana mengelola pengajarannya, itu penting juga untuk diperhatikan gitu. Bagaimana bisa mengajak murid-muridnya untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk membahas suatu fenomena sekaligus dalam bidang ilmunya, sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Jadi banyak kualitas-kualitas seorang guru yang perlu dimiliki oleh guru tersebut gitu. Sehingga hal itu menjadi concern gue yang untuk terus gue pelajari. Bahkan sampai sekarang ini gue terus, walaupun gue udah sering sekali mengajar, gue tetap harus mengupgrade terus skill gue kan dalam mengajar, supaya gue ya menjadi lebih jago lagi dalam mengajar, lebih pinter lagi juga. Dan hal itu yang mengembangkan gue menjadi pengajar yang lebih utuh akhirnya. Tapi buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau lo pengen ngajar, mungkin gue bisa ngasih tipsnya nih, tapi bukan dari sudut pandang pengajarnya, karena mungkin udah banyak. Kalau misalnya, gimana caranya mengajar, harus punya teknik-teknik yang engaging, atau misalnya cara-cara melakukan assessment, atau cara metode mengajar, gaya belajar VAK dan seterusnya, itu mungkin udah banyak banget gitu. Tapi gue pengen setiap pengajar kalau bisa melakukan ini, yaitu kita memandang murid-murid kita, atau misalnya nggak harus ngajar akademik ya, misalnya lu sharing dengan temen lu, itu berarti lu bisa anggap dia tuh murid lu gitu. Atau misalnya lu ngasih tahu sesuatu buat adik lu, berarti adik lu itu adalah murid lu gitu. Nah buat apapun ini bisa diimplementasikan. Nah gimana itu? Kita harus memandang murid kita gitu ya, student kita itu sebagai 3 entitas. Nah itu yang gue selalu berusaha terapin juga. Yang pertama itu bagaimana kita menganggap dia atau mereka adalah seorang learner atau pembelajar, yaitu orang yang pengen mencari hal-hal baru, orang yang entusias, orang yang kepo, orang yang penasaran akan suatu hal yang ingin dipelajari, sehingga kita juga semangat untuk nge-share-nya tadi, juga semangat untuk ngajarinnya gitu. Kalau misalnya kita udah menganggap, wah orang ini mah belajar juga males gitu, nah itu membuat kita jadi malas juga dalam mengajarkannya. Jadi kita harus memandang murid kita itu sebagai seorang learner atau pembelajar
Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus menganggap murid kita ini sebagai seorang klien, gitu ya. Jadi dia klien yang, kalau misalnya gue memang karena banyak yang dibayar, gue memang menganggap murid gue sebagai klien kan. Tapi di sini poin pentingnya adalah kalau misalnya kita menganggap murid kita sebagai seorang klien, maka kita akan deliver our best service, gitu, atau yang sering disebut service excellence. Jadi kita bisa deliver service terbaik gitu, karena ya pendidikan atau pengajaran itu kan juga bisnis kan. Akhirnya itu adalah industri jasa gitu, service. Jadi memang kita harus deliver our best service juga. Jadi setiap kita sharing ke orang lain, setiap kita berbagi, gimana kalau misalnya kita bisa bikin service terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari sisi kitanya itu memberikan all out gitu, memberikan yang terbaik. Nah, hal itu akan mengimprove kualitas pengajaran kita. Dan kemudian yang ketiga, kita menganggap si student kita ini itu adalah sebagai user. Nah, kalau misalnya teman-teman yang berkecimpung di bidang aplikasi atau teknologi, mungkin tahu banget nih, bosnya aplikasi ada user atau pengguna. Nah, kemudian ada yang disebutnya UX kan, user experience. Nah, ini penting banget. Jadi tadi kalau misalnya yang kedua itu kita anggap sebagai klien supaya kita all out dari sisi kita sebagai pengajar, yang ketiga ini adalah dari sisi muridnya, dari sisi studentnya sebagai yang belajar gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan learning experience terbaik yang bisa mereka dapatkan. Jadi coba memosisikan diri kita sebagai muridnya. Karena kalau misalnya kita melakukan itu, muridnya akan senang belajar dengan kita karena engaging, karena menarik, karena seru belajarnya. Nah, dan juga paham ya tentunya. Di situ penting untuk mengconsider si learning experience yang dirasakan muridnya itu seperti apa sih. Apakah kalau misalnya cara mengajarnya seperti ini kecepatan atau enggak? Atau terlalu lambat justru? Atau mungkin nggak menarik karena nggak ada contoh-contoh real gitu, jadi teori doang. Atau seperti apa supaya ada aplikasi-aplikasi nyatanya. Nah, itu jadi bagaimana kita bisa memandang murid kita sebagai tiga hal tadi, menurut gue benar-benar ngebantu peningkatan kualitas dan kompetensi seseorang pengajar gitu. Jadi yang pertama, bagaimana menganggap student atau murid sebagai learner, yang kedua sebagai klien, dan yang ketiga sebagai user gitu. Hal itulah yang membuat kita semakin improve dan upgrade terus dalam pengajaran kita. Gitu. Mungkin untuk episode kali ini gue hanya sharing pengalaman gue dan tadi sedikit tips di akhir. Semoga hal yang gue bagikan ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan, harapannya gitu, supaya bisa mengamplifikasi kualitas pengajaran di Indonesia juga. Dan ada quotes yang menurut gue sangat menarik dan ini gue bikin sendiri karena itu yang gue rasakan, yaitu mengajar adalah seni karena buatku berbagi ilmu adalah candu. Itu udah menjadi seakan-akan kebutuhan bagi gue mengajar itu, bukan lagi keinginan, tapi kayaknya ada yang kurang gitu rasanya kalau gue belum sharing sesuatu, kalau gue belum mengajar sesuatu selama beberapa hari misalnya, kayaknya gue harus terus mengajar gitu. Dan apakah itu mengajarnya ataupun kualitas mengajarnya, dua-duanya harus tingkatkan, baik kualitas ataupun kuantitasnya gitu. Mungkin dari gue di episode ini sekian aja gitu. Terima kasih buat kamu yang telah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.